Oke. Kali ini kami buat tutorial input data sensus penduduk online tahun 2020. Yang perlu disiapkan pertama sekali kartu keluarga, akta perkawinan, akte lahir. Pertama sekali tentunya kita mempunyai HP Android dan mempunyai paket data dan jaringan yang cukup. Namanya Chrome. Kemudian di alamat linknya ini kita ketik sensus.bps go ID. Kalau sudah diketik langsung buka dan kita tunggu beberapa saat. Dan yang perlu diperhatikan adalah harus ada logo Garuda Republik Indonesia. Kita geser ke bawah. Dan di kota pertama sekali di sini ada isikan NIK. Dan sesuaikan NIK sesuai dengan kartu keluarga. Ya, kami buat contoh. Nah, seperti ini. Dan kita isi kotak yang kedua, isikan nomor KK dan diambil nomor KK-nya, kode captionnya ini, dan isi sesuai dengan angka yang di sebelah kiri. Seperti ini 05 60 67 5060 67. Nah, kalau sudah pas, kemudian kita langsung masuk ke cek keberadaan. Maka muncul tampilan seperti ini dan kita buat password, dan passwordnya kita isi sendiri, kita buat sendiri. Ya, dan harus diingat passwordnya supaya lebih mudah. Maka kita buat tahun lahir karena ini angkanya minimal 6 karakter dan maksimal 15 karakter. Dan supaya lebih mudah, buat saja tahun lahir kepala keluarga. Ya, contoh seperti ini. Pertama sekali. Kalau sudah sesuai silakan dicek ulang. Ya, kemudian buat beberapa saat dan akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Kemudian coba dibaca satu persatu. Kalau sudah siap membaca, tinggal klik mulai mengisi paling bawah. Dan yang pertama sekali yang kita isi adalah data kepala keluarganya, dimulai dari isian alamat tempat tinggal sekarang. Nah, di isian alamat tempat tinggal sekarang, di sini ada provinsi dan silakan dipilih provinsi sesuai dengan provinsi saudara. Kalau ini kita pilih provinsi Sumatera Utara. Kemudian di bawahnya kita pilih kabupaten kota, sesuaikan dengan kabupatennya atau kota mana. Nah, dan di sini supaya lebih cepat kita ketik Nias Barat. Kemudian kecamatannya silakan dipilih sesuaikan dengan kecamatan masing-masing. Di desa, kelurahan, atau nagari, silakan klik kotaknya dan pilih desanya masing-masing. Kemudian di bawahnya di sini ada RT, RW, dusun, dan di isiannya ada di kotaknya di bawah, dan kita pilih apakah dusun 1 atau dusun 2 atau lainnya, ya. Karena ini dusun 2 maka kita pilih dusun 2. Kemudian kotak di bawahnya ada nama jalan dan nomor rumah.
Ya, kalau dia punya nama jalan atau nomor rumah silakan diisi. Kalau tidak ada nomor rumah atau nama jalan, tak usah diisi. Kemudian di bawahnya ada pilihan keterangan tempat tinggal keluarga ini. Pertama, status kepemilikan tempat tinggal saat ini. Nah, silakan dipilih, ada 5 bagian. Pertama ada milik sendiri, ada kontrak sewa, ada bebas sewa, ada dinas atau lainnya. Nah, jadi di keluarga ini dia hanya bebas sewa, ya, menempati rumah orang tua, tidak mempunyai rumah sendiri. Kemudian di nomor 2, apakah tempat tinggal ini menggunakan listrik? Kalau menggunakan listrik silakan pilih berapa watt listriknya. Kalau tidak punya listrik silakan dipilih tidak menggunakan listrik. Kalau ini menggunakan listrik dengan kapasitas yang pertama, ya, PLN 1300 watt atau lebih. Pilihan yang ketiga, ada sumber air minum utama yang digunakan keluarga ini. Ya, sesuaikan dengan sumber air minum. Ada beberapa pilihannya. Pertama ada air kemasan atau danau, air hujan, dan terakhir lainnya. Nah, silakan dipilih salah satu, dan di sini sesuai dengan keadaan keluarga ini maka kami pilih air hujan. Pertanyaan atau pilihan keempat, apakah di rumah ini ada fasilitas jamban atau tempat buang air besar dan safety tank? Kalau ada silakan pilih yang pertama, ya, dengan safety tank termasuk yang dialirkan ke pengolahan limbah. Ada 2 pilihan, ya, tanpa safety tank. Artinya ada juga yang punya safety tank, ada juga yang tidak punya safety tank. Kalau tidak punya sama sekali silakan pilih nomor 3. Kalau ini nomor 2, ya, tanpa safety tank. Pilihan nomor 5, apakah jenis lantai terluas rumah ini keramik, marmer granit, ubin tegel, semen, kayu, bambu, tanah, dan lainnya. Nah, disesuaikan dengan kondisi rumah, lantai terluas. Jadi hanya lantai yang dipertanyakan. Kalau di keluarga ini yang diisi ini adalah kayu, ya, atau papan. Jadi kita pilih salah satu. Nah, kalau sudah diisi silakan dicek dari awal apakah ada yang belum terisi atau terlewatkan. Kalau sudah semua diisi kecuali data yang tidak tahu, ya dikosongkan saja. Kemudian silakan tekan lanjut, ya, daftar anggota keluarga. Dan silakan dibaca teks di atas satu persatu. Dan pada saat kita isi tadi nama, nomor kakak dan nomor NIK, maka langsung masuk nama anggota keluarga. Jadi seperti ini langsung masuk. Dan kita pilih di bawah ini, ya, silakan dicek dulu anggota keluarga. Lanjut, tekan tombol lanjut, ya, dengan kepala keluarganya. Kalau memang ada kekurangan atau ada yang salah dari data sebelumnya maka bisa kita tekan sebelumnya. Nah, karena ini sudah pas maka kita tekan lanjut. Nah, sekarang kita isi dulu data kepala keluarganya. Yang pertama keberadaan, namanya di atas. Kemudian apakah ada atau meninggal atau tidak diketahui keberadaannya. Nah, karena ini ada maka kita beri atau kita tekan ada. Kita beri tanda checklist ini. Kemudian kedua, nomor kartu keluarga, ya. Kalau sudah pas sesuai dengan yang kita isi tadi maka langsung diberi tanda checklist. Juga nomor NIK-nya. Kemudian jenis kelamin kepala keluarga ini laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki silakan pilih laki-laki, kalau perempuan silakan pilih perempuan. Kemudian nomor 5 tempat lahir. Nah,
lahirnya di Indonesia atau di luar negeri. Kalau di Indonesia silakan dipilih nomor Indonesia, kalau di luar negeri silakan pilih luar negeri. Provinsi tempat lahir. Nah, provinsi yang ditanya, nah dia lahir di sini di Salvador Bahili, jadi provinsinya Sumatera Utara. Supaya lebih cepat langsung ketik saja Sumatera Utara. Kabupaten atau kota tempat lahir. Ini tempat lahir ya, bukan alamat di mana lahirnya. Ini Kabupaten Nias Barat. Kita ketik saja supaya lebih cepat. Nias Barat. Kemudian bagian 5B, tanggal lahir. Nah, tanggal lahirnya silakan sesuaikan dengan tanggal lahir yang ada di kartu keluarga. Dan dengan otomatis akan dimuat tahun lahir, umur yang kita pilih. Kemudian kita masuk bagian nomor 6, status hubungan dengan kepala keluarga. Nah, ada beberapa pilihan: kepala keluarga, suami, istri, anak, menantu, cucu, orang tua, dan lain-lainnya. Nah, jadi karena ini sesuai dengan kartu keluarga Anda masing-masing. Jadi di sini kepala keluarga silakan dipilih kepala keluarga. Kemudian nomor 7, kalau sama alamatnya dengan tempat tinggal, maka buat ya. Kalau tidak sama, buat tidak. Isian berikutnya, sejak kapan ya nama kepala keluarga tadi ini atau Elifati Gule tinggal di alamat yang sekarang. Ya, disesuaikan dengan datanya kapan tinggal, mulai kapan tinggal di alamat tinggalnya sekarang. Kedelapan, apakah Elifati Gule memiliki akta kelahiran dari kantor catatan sipil? Kalau mempunyai, silakan pilih ya. Kalau tidak memiliki, silakan pilih tidak memiliki. Kalau tidak tahu sama sekali, maka silakan pilih tidak tahu. Nah, akta lahir ini yang namanya tersebut di atas, dia mempunyai akta kelahiran dari pencatatan sipil, maka kita pilih ya. 9, kewarganegaraan. Nah, silakan dipilih warga negara apakah Indonesia atau asing. Kemudian suku, ya disesuaikan dengan suku masing-masing. Kita lanjut nomor 11, agama. Agamanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan lain-lainnya. Sesuaikan dengan agama Kristen. 12, status perkawinan. Ya, silakan dipilih belum kawin, kawin, cerai hidup, atau cerai mati. Kemudian kita tulis di sini nomor, tuliskan nomor surat akta pernikahan. Kalau sudah diisi, geser, tarik. Nah, tekan saja di tengah-tengah ini, maka dibuat, kalau benar dibuat tanda checklist. Nomor 13, ijazah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Geser lagi ke bawah. Ada pertanyaan nomor 14, apakah Elifati Gule bisa bahasa Indonesia? Maka kalau bisa bahasa Indonesia silakan pilih ya, kalau tidak silakan pilih tidak. 15, aktivitas yang biasa dilakukan Elifati. Ya. Pertama, bekerja. Apakah dia bekerja atau tidak? Kalau dia bekerja, ya silakan pilih ya. Kalau tidak bekerja, silakan pilih tidak. Pertanyaan kedua, apakah Elifati ini mengurus rumah tangga? Bagian C, pertanyaan C, sekolah atau kuliah. Lainnya, ya silakan baca saudara. Lainnya adalah aktivitas yang tidak termasuk dalam pilihan jawaban. Dia mempunyai kegiatan selain kegiatan yang ditanya paling atas, ya dari atas silakan dipilih ya. Kalau tidak ada silakan pilih tidak. Sekarang nomor 16 bagian A, pekerjaan utama. Ya, silakan dipilih di sini. Ya, pekerjaan utamanya, dan ada beberapa ini bekerja sebagai kaur umum desa, kaur umum kantor desa,
Wadoroba ini. Status pekerjaan, berusaha sendiri dibantu pekerja tidak dibayar, berusaha dibantu pekerja dibayar, buruh karyawan pegawai pekerja dibayar, pekerjaan tidak dibayar, atau pekerja keluarga. Jadi karena ini buruh, karyawan, pegawai, pekerja dibayar. Nah, ini karyawan ini juga dibayar ini. Tidak berusaha sendiri dan mereka digaji. Kalau sudah selesai diisi semua ini, silakan dicek ulang, cek dari atas apakah ada data yang salah atau ada yang belum diisi. Kalau sudah pas diisi semua, maka kita lanjut ke anggota keluarga yang berikutnya atau istrinya. Kita pilih lanjut. Kemudian karena data keluarga, kartu keluarga yang kita masukkan tadi ada namanya istrinya Anita Dewi Lestari, maka otomatis ada dalam daftar ini. Kemudian kita cek dari pertama apakah ada keberadaannya atau sudah meninggal atau diketahui. Kalau ada silakan pilih ada. Nomor kartu keluarga otomatis masuk, nomor NIK otomatis masuk. Jenis kelamin Anita Dewi Lestari, silakan dipilih perempuan kalau perempuan. Nomor 5 tempat lahir. Ya, ingat ya tempat lahir Indonesia atau luar negeri. Di sini Indonesia. Nah, jadi tempat lahirnya istrinya bukan alamatnya sekarang ya, tapi provinsi di mana dia lahir. Nah, provinsinya Sumatera Utara. Supaya lebih cepat ya, silakan tekan kotaknya ini, langsung ketik nama provinsinya. Kemudian di bawahnya kota ya, kota atau kabupaten Nias. Nah, tanggal lahirnya silakan dicek di kartu keluarga. Ya, sama seperti mengisi yang pertama tadi, isiannya sama, pilihannya sama. Silakan diisi sesuaikan dengan data yang sudah kita siapkan. Kalau sudah diisi seperti ini, maka silakan dicek kembali, cek dulu apakah ada data yang belum diisi. Kalau sudah diisi, maka supaya tidak hilang, ya kita simpan sementara. Kalau ada data yang perlu kita isi. Nah, jadi kalau sudah tersimpan sementara, maka dibuat tanda berhasil. Kemudian kita lanjutkan ke anggota keluarga yang lainnya. Kita tekan tombol di bawahnya lanjut. Nah, di sini kita cek dan kita isi pertanyaan-pertanyaan dari nomor 1 sampai akhir sama seperti yang tadi. Kalau dia ada orangnya silakan dipilih ada, kalau sudah meninggal silakan pilih meninggal dan lain-lainnya. Apabila di anggota keluarga, salah satu anggota keluarga tidak memiliki akte kelahiran dari kantor catatan sipil, ya, kita pilih tidak memiliki. Dan ada pertanyaan berikut, apakah alasan utama Tadeus tidak memiliki akta kelahiran? Tidak memiliki biaya, kedua akses sulit, tidak tahu manfaat akta, dan lainnya. Silakan dipilih sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau sudah siap diisi, silakan dicek ulang ya dari awal, dan kita lanjutkan ke ringkasan. Silakan dicek ya, sesuaikan dengan apakah sudah sama datanya. Kalau sudah pas
semua datanya. Kalau mau lihat, mau cek datanya apakah sudah pas pengisiannya, silakan ada di sini lihat. Ya, tunggu beberapa saat. Ya, silakan dilihat ulang. Ya, lihat ulang, lanjutkan lagi. Kalau sudah pas, dilanjutkan. Seandainya ini sudah pas diisi semuanya, maka kita kirim. Ya, tadi hanya kita simpan sementara, sekarang kita kirim ke pusat. Nah, data Anda berhasil dikirim. Kalau sudah, silakan di-okekan. Kemudian yang paling terakhir ini, ya, kita unduh dulu bukti pengisian.